Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriza Dwi Muharam, peserta dari program MSI Batch 6 di ATR Academy dari kelas UI UX A yang dimentori oleh Mas Ilham Akbar Solihin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya selama mengikuti program studi independen di ATR Academy kurang lebih selama 3 bulanan, yaitu membuat sebuah aplikasi berbasis mobile, yaitu aplikasi kesehatan ataupun fitness yang bernama PharmaGym. Nah, di sini saya menggunakan framework design thinking. Di dalam framework design thinking ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah empathize, kedua define, ketiga ideate, keempat prototyping, dan terakhir adalah testing. Nah, untuk empathize ini adalah proses untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Biasanya proses ini melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang menjadi perhatian melalui pengamatan, keterlibatan, dan juga empati. Nah, selanjutnya itu tahapan define. Tahapan define adalah tahapan pengumpulan informasi yang telah kita buat dan kita kumpulkan selama tahapan empathize. Tahapan define akan membantu para desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat untuk membangun fitur, fungsi, dan elemen lain yang akan memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah ideate. Tahapan brainstorming dari ide-ide yang telah kita dapatkan selama tahapan sebelumnya, yaitu tahapan empathize dan juga define. Jadi merancang ide-ide tersebut menjadi sebuah fitur yang akan kita buat nantinya. Nah, kemudian yang keempat yaitu prototyping. Nah, jadi tahapan prototyping ini setelah tahapan brainstorming, desainer memiliki banyak solusi. Nah, dari solusi itu selanjutnya diidentifikasi solusi tersebut ke dalam sebuah prototyping. Nah, prototype ini merupakan visualisasi dan dari bentuk nyata solusi yang untuk mengatasi masalah yang akan kita kerjakan nantinya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah testing. Untuk testing ini seperti dengan namanya, yaitu melakukan uji coba nanti prototyping tersebut kepada semua orang ataupun beberapa partisipan saja, yang nantinya hasil dari uji coba tersebut akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi agar kita dapat mengembangkan aplikasi lebih baik lagi ke depannya. Nah, kemudian untuk di sini masuk dulu ke background ya. Jadi untuk background aplikasi kita ini yaitu PT PharmaGym Sehat Sekali adalah perusahaan yang bergerak di bidang kebugaran yang berkaitan dengan obesitas, penurunan berat badan, dan menjaga stamina. Produk-produk inilah yang menjadi sumber-sumber pemasukan untuk saat ini. Yang pertama yaitu makanan dan minuman organik yang dapat menurunkan berat badan dengan mengontrol nilai gizi sesuai dengan kebutuhan dari konsumen, dan penyediaan tempat untuk konsumen menggunakan alat-alat fitness yang penggunanya terpisah antara pria dan wanita. Konsumen perusahaan baik itu dari minuman dan makanan dan tempat fitness adalah orang-orang dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang menerapkan gaya hidup sehat. Nah, baru-baru ini tim pengembang bisnis ingin melakukan ekspansi pasar dengan cara mengadakan program PharmaGym Tech yang menawarkan promo-promo menarik. Perusahaan berharap bisa membantu mereka untuk menggapai impian besarnya dengan memulai gaya hidup sehat seperti berolahraga, fitness, dan mengonsumsi makanan-makanan sehat yang tentunya perusahaan akan memfasilitasinya. Nah, kemudian masuk ke tahapan empathize. Di sini untuk tahapan empathize saya sebagai yang mendesain UI UX-nya di sini melakukan interview kepada 2 orang partisipan. Yang pertama pria dan wanita yang tentunya sudah dengan background yang sesuai dengan yang tadi di PT PharmaGym. Nah, di sini saya yang nantinya hasil dari empathize ini akan dibuatkan sebuah user profile. Nah, kemudian masuk ke define. Nah, untuk define ini di sini saya membuat 2 buah user profile, yang pertama pria dan wanita. Nah, untuk user profile yang pertama kan di sini user problem, katanya sulit menemukan waktu luang untuk berolahraga karena jam kerja yang padat. Tidak ada teman yang memiliki keinginan yang sama untuk memulai hidup sehat, sulit untuk konsisten, dan juga tidak memiliki pengetahuan dalam dunia fitness sehingga bingung harus mulai dari mana. Kemudian keinginan dia atau user needs membutuhkan olahraga yang fleksibel, bisa disesuaikan dengan jam kerja, membutuhkan komunitas atau orang yang satu frekuensi, yaitu ingin memulai gaya hidup sehat, kemudian membutuhkan personal trainer atau PT untuk menuntun dari awal agar tidak kebingungan. Nah, kemudian untuk user profile yang kedua yaitu
User problemnya yaitu merasa gaya hidup yang sekarang kurang aktif karena lebih sering di rumah akibat kuliah online dan begadang untuk mengerjakan tugas, sulit mengatur waktu antara tugas dan olahraga, tidak memiliki pengetahuan mengenai pola makan yang sehat. Kemudian user needs-nya membutuhkan program gaya hidup sehat, membutuhkan aplikasi yang bisa mengatur jadwal antara olahraga dan kegiatan sehari-hari, membutuhkan informasi mengenai asupan nutrisi dan pola makan yang sehat. Nah, kemudian masuk ke tahapan ideat. Di sini untuk ideat itu terdapat affinity diagram, yaitu mengumpulkan user problem atau user needs dari user profile tadi menjadi beberapa ide. Ini adalah affinity diagram dari user persona yang pertama dan ini affinity diagram dari user persona yang kedua. Nah, kemudian di sini saya rangkumkan dari user needs tersebut ada yang sama ya. Nah, itu yang sama itu akan saya jadikan satu, kemudian dijadikan sebuah ide fitur. Nah, contohnya di sini user pain point and needs. Pain point-nya yaitu sulit mengatur waktu antara kegiatan sehari-hari dan olahraga, tidak memiliki pengetahuan mengenai dunia olahraga ataupun fitness. Nah, kemudian user needs-nya, user membutuhkan aplikasi olahraga yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, fleksibel. Kemudian user membutuhkan seseorang untuk memandu dalam berolahraga, yaitu personal trainer. Nah, jadi di sini saya mempunyai ide untuk membuatkan fitur untuk kebutuhan pengguna ini, yaitu fitur home workout yang bisa dilakukan oleh user olahraga dimanapun dan kapanpun, waktunya juga fleksibel. Kemudian menyediakan fitur personal trainer yang nantinya user harus berlangganan dulu untuk bisa menghubungi personal trainer tersebut. Nah, kemudian di sini prioritization idea-nya yaitu fitur home workout dan juga fitur personal trainer. Nah, di sini ada yang sama kan, latihan dalam ruangan dan luar ruangan, kemudian program kegiatan fisik rutin, kemudian personal trainer virtual dan konsultasi langsung online. Nah, di sini saya membuatkan user task flow untuk fitur home workout. Nah, di sini jadi seperti ini. User masuk ke menu training, pilih jenis workout, menampilkan langkah-langkah workout dan durasi, kemudian bisa memulai workoutnya. Nah, kemudian di sini user task flow untuk personal trainer. Untuk user task flow personal trainer ini, user bisa masuk dulu ke menu profile atau menu personal trainer langsung bisa. Nah, kemudian menampilkan daftar PT, memilih PT sesuai preferensi, menampilkan detail PT, memilih durasi langganan, kemudian check out dan bayar. Nah, di sini apabila gagal pembayaran, gagal ataupun kadaluarsa. Nah, apabila berhasil bisa langsung konsultasi dengan PT atau personal trainer sesuai dengan jam yang tersedianya. Nah, kemudian di sini ada information arsitektur yang nantinya akan saya tampilkan gitu, ada apa saja di menu home-nya, yaitu ada training, report, community dan juga profile. Nah, kemudian di sini ada wireframe untuk home workout. Nah, jadi seperti ini tampilannya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya wireframe untuk personal trainer. Seperti ini. Nah, kemudian masuk ke tahapan prototyping. Nah, untuk prototyping ini saya membuat desain sistem. Jadi di dalam desain sistem itu terdapat sebuah color palette, font, tipografi, terus juga kayak spacing dan sebagainya. Jadi kegunaan untuk desain sistem ini adalah untuk dokumentasi agar nanti desainnya konsisten gitu, untuk meminimalisir perbedaan dari desain yang dibuat nantinya. Jadi agar memudahkan, agar konsisten juga desainnya, jadi kita membuat desain sistem yang nantinya desain sistem ini juga sangat membantu untuk developer mengembangkan sebuah produk. Nah, seperti ini. Di sini ada tipografi. Saya di sini menggunakan typeface Open Sans dan juga untuk family-nya itu regular, semi bold, dan juga extra bold. Kemudian di sini juga saya membuatkan shadow, terdapat small, medium, large, button dan juga card. Nah, di sini saya membuatkan juga spacing-nya. Nah, di sini kan untuk desain sistem itu ada banyak ya. Nah, untuk melihat lebih lengkapnya bisa scan barcode tersebut yang ada di sini agar bisa melihat desain sistem yang lebih lengkapnya. Nah, kemudian di sini saya membuat hi-fi design untuk fitur home workout. Nah, jadi di sebelah sini itu adalah bagian tampilan home-nya. Kemudian ini untuk preview-nya, untuk workout-nya di sini ada
estimasi waktunya juga 7 menit dan juga ada beberapa workout di sini. Nah, kemudian di sini ada preview untuk yang videonya. Nah, kemudian di sini ada tampilan apabila sudah memulai workout. Sini ada tampilannya, ada judul dari workout tersebut, ada waktu durasinya, ada tombol pause dan juga ada tombol kembali dan juga skip. Nah, kemudian di sini terdapat ini sih untuk memberikan feedback saja apakah nantinya user merasa kesulitan ataupun workoutnya mudah. Nah, di sini user bisa memberikannya di sini. Di sini juga ada keterangan sudah melakukan berapa kali workout, kalori yang terbakar dan juga waktu yang dikerjakan. Nah, kemudian di sini ada weekly summary atau rangkuman. Di sini user sudah melakukan workout di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kemudian sini adalah hi-fi design untuk personal trainer. Di sini terdapat tampilan pilihan personal trainer. Di sini user bisa memilih bebas ingin siapa saja personal trainernya. Kemudian apabila sudah diklik, nanti muncul informasi mengenai personal trainer tersebut. Nah, apabila nanti user sudah berlangganan, di sini user bisa memilih waktu untuk melakukan konsultasi online dengan personal trainer tersebut. Yang pastinya kita juga harus lihat ya di sini personal trainernya tersedianya jam berapa di tanggal berapa gitu. Nah, di sini ada tampilan apabila melakukan video call dengan personal trainer, ada juga tampilan untuk chatnya, dan di sini juga user bisa melakukan telepon. Nah, di sini karena terlalu banyak, apabila saya tampilkan semua, di sini bisa scan barcode yang ada untuk melihat prototyping yang lebih lengkapnya. Kemudian yang terakhir yaitu usability testing. Untuk usability testing ini saya menggunakan metode SAQ atau single is question. Single is question merupakan salah satu post-task questionnaire yang digunakan dalam meningkatkan tingkat kemudahan pada suatu produk berdasarkan pengalaman user dengan menggunakan satu pertanyaan saja. Nah, kemudian kapan sih menggunakan SAQ itu? Jadi pelaksanaan SAQ dilakukan setelah user menyelesaikan tugas pada sesi usability testing. Namun perlu diperhatikan bahwa satu buah pertanyaan SAQ hanya berlaku untuk satu task saja. Nah, di sini ada SAQ 7-point rating. Jadi untuk SAQ itu dinilai dari indikator 1 sampai 7. Jadi yang pertama itu very difficult atau sangat sulit, kemudian yang paling terakhir 7 itu very easy atau sangat mudah. Jadi user bisa memberikan penilaiannya di sini. Nah, kemudian untuk kriteria partisipan yang saya sediakan yaitu kriteria peserta berusia 18 sampai 40 tahun, punya kelamin laki-laki ataupun perempuan, sering melakukan workout di tempat gym atau di rumah atau tidak pernah sama sekali, memiliki motivasi untuk menjalani hidup sehat. Nah, kemudian tools yang saya gunakan untuk melakukan usability testing ini yaitu Figma, sudah pasti untuk menjalankan prototipenya, kemudian Google Meet di sini untuk melakukan sesi wawancara, kemudian WhatsApp juga untuk melakukan sesi wawancara karena untuk peserta ataupun partisipan saya ada yang kesulitan menggunakan Google Meet atau Zoom meeting, jadi menggunakan WhatsApp saja karena kan sekarang WhatsApp sudah bisa melakukan share screen ya gitu, jadi lebih mudah. Kemudian yang terakhir yaitu ada screen recorder. Nah, kemudian task yang saya berikan kepada partisipan tersebut ada 5 task, yaitu mendaftar akun, login aplikasi, memilih dan menyelesaikan workout, berlangganan personal trainer ataupun PT, membuat janji temu online dengan personal trainer. Nah, di sini sebenarnya kata mentor saya Mas Ilham, mendaftarkan akun sama login aplikasi sebenarnya tidak perlu, tapi di sini saya tambahkan saja agar banyak aja gitu task yang dilakukan oleh partisipan, dikarenakan kan fitur yang saya buat kan cuma ada 2 ya, terlalu sedikit, yaitu fitur home workout dan juga berlangganan personal trainer. Jadi saya tambahkan saja untuk task mendaftar akun dan juga login aplikasinya. Nah, kemudian di sini terdapat rekapitulasi usability testing. Di sini untuk responden yang pertama, untuk task yang 1 pendaftaran akun, dia memberikan nilai 7, kemudian yang kedua login ke aplikasi memberikan nilai 7, dan mencari dan menyelesaikan workout memberikan nilai 7, berlangganan personal trainer juga dia 6, membuat janji temu dengan personal trainer 7. Kemudian untuk responden yang kedua, pendaftaran akun baru, dia memberikan nilai 5, login ke aplikasi 6, mencari dan menyelesaikan workout 7, berlangganan personal trainer 6, membuat janji temu dengan personal trainer 7.
Nah, jadi untuk rangkumannya, rekapitulasi untuk pendaftaran akun seperti ini. Ada 5 dan juga 7. Login ke aplikasi 6 dan 7. Mencari dan menyelesaikan workout dua-duanya 7. Berlangganan personal trainer 6. Dua-duanya membuat janji temu dengan personal trainer 7 ada 2. Nah, di sini jadinya untuk nilai yang 7 yang mudahnya ada 6, untuk 6 3, untuk 5 1. Nah, jadi untuk hasil dari usability testing tersebut saya mendapatkan, jika di total ya dihitung, yang biru ini adalah 60%, kemudian yang orange ini 30%, nah kemudian yang biru ini 10%. Jadi di sini saya mendapatkan nilai hasil akhir dari partisipan saya yaitu 60% tingkat kemudahan dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, jadi kesimpulan usability testing dari kedua partisipan, 60% merasakan kemudahan pada saat menyelesaikan task, 30% mudah dan 10% menengah. Menurut salah satu partisipan, aplikasi Pharmagym ini sangat mudah digunakan dari mulai login sampai mencari dan menyelesaikan workout. Tampilan user friendly, cocok dengan berbagai kalangan, baik itu anak muda hingga orang tua. Terdapat banyak opsi pada saat memilih workout dan dihiasi dengan gambar yang membuat pengguna tidak bosan. Ada catatan dari partisipan, yaitu untuk memperluas lagi metode pembayaran untuk memudahkan visitor dan member pada saat menggunakan aplikasi. Nah, di sini sebenarnya saya terdapat catatan dan juga saran ya dari partisipan saya untuk lebih memperbaiki lagi ke depannya aplikasi tersebut, seperti untuk memperluas lagi metode pembayaran. Nah, itu saya bisa melakukan iterasi, tapi di sini saya skip tidak melakukan iterasi karena waktu yang tidak cukup untuk melakukan iterasi, jadi saya jadikan sebuah catatan saja. Nah, oke, jadi sekian dan terima kasih presentasi saya, Pak. Tugas saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.